back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ani Mestari di program Asisten Perawat dan Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan bab ilmu gizi, yaitu kebutuhan gizi pada ibu hamil dan bayi. Adapun pengertian gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah sesuai dengan kebutuhan tubuh, memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan memantau berat badan teratur dalam rangka mempertahankan berat badan untuk mencegah masalah gizi. Adapun kebutuhan gizi ibu hamil, nutrisi ibu hamil merupakan hal penting yang harus dipenuhi selama kehamilan berlangsung. Resiko kesehatan janin yang sedang dikandung dan ibu mengandung akan berkurang jika ibu hamil mendapatkan gizi dan nutrisi seimbang. Macam-macam zat gizi yang dibutuhkan ibu hamil meliputi 1. Asam folat, bentuknya vitamin B kompleks yang larut dalam air. Yang kedua, kalsium, mineral yang paling penting bagi manusia, antara lain bagi metabolisme tubuh. Yang ketiga, vitamin D, salah satu nutrisi yang dibutuhkan tubuh guna menjaga kadar kalsium dan fosfat. Yang keempat, zat besi. Yang kelima, seng. Adapun syarat makanan sehat bagi ibu hamil, yaitu menyediakan energi yang cukup atau kalori untuk kebutuhan kesehatan tubuh ibu hamil dan pertumbuhan bayi. Yang kedua, menyediakan semua kebutuhan ibu dan bayi meliputi protein, lemak, vitamin, dan mineral. Dapat menghindarkan pengaruh negatif bagi bayi. Mendukung metabolisme tubuh ibu dalam memelihara berat badan sehat, kadar gula darah, dan tekanan darah. Adapun akibat kelebihan dan kekurangan gizi pada ibu hamil, yakni kelebihannya ibu hamil jadi gemuk dan bisa menjadi faktor penyulit saat persalinan. Yang kedua, menyebabkan kencing manis dan preeklamsia. Adapun kekurangan bisa mengalami anemia, kurang energi, kronis atau QEG, BBLR, kematian saat persalinan, pendarahan pasca persalinan yang sulit karena lemah dan mudah infeksi, prematur, persalinan lama, abortus, dan IUVD. Adapun standar kenaikan BB pada ibu hamil, trimester 1, 2,5 kg selama 3 bulan, trimester kedua 0,35 sampai 0,4 kg per minggu, yang trimester ketiga 1 kg per bulan. Adapun manfaat gizi seimbang pada ibu hamil, 1. Memenuhi kebutuhan zat gizi pada ibu hamil. Yang kedua, mencapai status gizi pada ibu hamil dalam keadaan normal sehingga dapat menjalani kehamilan yang baik dan aman. Yang ketiga, membentuk jaringan untuk tumbuh kembang janin dan kesehatan ibu. Yang keempat, mengatasi permasalahan selama kehamilan. Dan yang terakhir, ibu memperoleh energi yang cukup berfungsi untuk menyusui setelah kelahiran bayi. Gizi seimbang bayi dan balita. Gizi seimbang yaitu gizi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh melalui makanan sehari-hari tubuh. Tubuh bisa aktif, sehat optimal, tidak terganggu penyakit, dan tubuh tetap sehat. Gizi seimbang dapat dipenuhi dengan pemberian makanan. Tujuan pemberian nutrisi pada bayi dan balita yaitu menanamkan kebiasaan makan yang baik dan benar kepada anak, memberikan gizi yang seimbang sesuai kebutuhan untuk tumbuh kembang anak yang optimal, memelihara dan meningkatkan daya tahan tubuh anak agar tidak terjangkit penyakit. Syarat makanan bayi dan anak, yang pertama memenuhi energi dan zat gizi umur, yang kedua pola menu seimbang sesuai selera makan, yang ketiga bentuk dan porsi, yaitu daya terima, toleransi keadaan bayi atau anak, yang terakhir higienis dan sanitasi. Adapun zat-zat yang dibutuhkan bayi yaitu 1. Zat lemak tak jenuh, yang kedua kalori dan protein, yang ketiga zat besi, yang keempat kelompok vitamin D, yang terakhir seng. Adapun akibat kekurangan dan kelebihan gizi. Kekurangannya 1. Berat bayi lahir rendah. 2. Gangguan pertahanan tubuh. Adapun kelebihan 1. Terjadinya obesitas. Yang kedua, pemberian gizi tidak sesuai. Dan yang terakhir, gangguan kekurangan gizi maupun kelebihan. Ciri-ciri tumbuh kembang anak. 1. Perkembangan menimbulkan perubahan. Yang kedua, perkembangan bertoleransi dengan pertumbuhan. Yang ketiga, perkembangan mempunyai pola tetap. Adapun aspek perkembangan anak yang perlu dipantau, 1. Gerak motorik halus atau gerak halus. Yang kedua, gerak motorik halus atau gerak kasar. Yang ketiga, sosialisasi dan kemandirian.
Dan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, satu faktor pertumbuhan fisik, yang kedua faktor perkembangan otak, yang ketiga faktor sosial. Perhitungan BBL bagi bayi dan balita, yakni satu usia 1-6 bulan BBL per kilogram plus usia dikali 600 gram. Yang kedua usia 7-12 bulan BBL per gram ditambah usia dikali 500 gram dan balita 2N plus 8. Adapun pengaruh status gizi terhadap pertumbuhan dan perkembangan, yakni pertumbuhan, bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan interseluler, yaitu meliputi ukuran fisik, struktur tubuh, dan keseluruhan dengan satuan panjang dan berat perkembangan. Perkembangan, bertambahnya struktur dan fungsi tubuh meliputi kompleks, gerak kasar dan halus, sosialisasi, dan kemandirian. Terima kasih atas perhatiannya. Dari sini yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, ada kesalahan katanya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.